Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Semua sudah siap ya menyambut hari Natal? Saya juga sudah siap nih, sudah pasang pohon Natal mau menyambut hari Natal ya. Saudara-saudara, hari ini kita sampai kepada huruf K. K apa saudara? Hubungannya dengan Natal? Kasih karunia. Ya, apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu adalah karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, itu kasih karunia ya. Kasih karunia itu pemberian yang seharusnya kita tidak patut menerima karena bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita, bukan karena kita patut, bukan karena kita bisa ya, tetapi hanya karena pemberian. Hadiah yang mestinya kita tidak bisa menerima. Nah, contohnya begini ya, seperti Zakius. Pernah dengar cerita Zakius kan? Zakius itu kan seorang pemungut cukai. Semua orang benci sama dia. Orang mungkin menyumpah-nyumpahkan dia bagaimana gitu ya. Namun karena kasih karunia, Tuhan Yesus malah datang ke rumahnya, mengunjungi dia. Dia sampai senangnya bukan main, dan akhirnya dia beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Kelihatannya dari mana? Dari perubahan hidupnya. Akhirnya dia bertobat. Dia tidak lagi memeras orang. Dia mengembalikan uang orang yang sudah pernah dia ambil. Bahkan setengah dari hartanya dia bagi-bagikan. Saudara-saudara, bahkan kata Paulus ya dalam pasal 1, kalau kita menerima kasih karunia, kita itu dijadikan anak-anaknya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya, ini pasal 1 ayat 5. Jadikan anak-anaknya loh saudara. Coba bayangkan saudara dan saya ini dijadikan anak-anaknya kalau kita sudah menerima kasih karunia Allah. Ya saudara, kalau saudara sudah beriman, percaya kepadanya, kita ini dijadikan anak-anaknya. Ya seperti ya mungkin kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada anak yang pinjam mobil ayahnya atau sepeda motornya, lalu dia ketabrak. Sudah diingatkan ya, hati-hati, tetapi dia masih nabrak. Nah harusnya bagaimana? Harusnya dia dihukum. Ya, nggak boleh lagi. Atau mungkin dia harus bekerja dan lain-lainnya ya untuk mengganti. Tetapi karena orang tua mengasihi, lalu orang tua ya sudah, untung kamu masih selamat, sepeda motor diperbaiki dan jangan kamu berbuat lagi. Jadi anaknya itu bertobat, nanti lagi dia lebih hati-hati, tidak akan menabrakkan ya. Dan banyak contoh yang lainnya. Seharusnya dia tidak patut menerima pengampunan, tetapi ya karena orang tua mengasihi, orang tua mengampuni. Apalagi Allah ya. Kita kalau sudah beriman, percaya kepada Dia, menyerahkan hidup kita dosanya diampuni. Itu kasih karunia. Mari kita bersyukur dan terima kasih karena kita beroleh kasih karunia. Terima kasih Tuhan karena kasih karuniamu kami bisa menerima keselamatan. Kami menjadi anak-anakmu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami mau menyambut kelahiran Engkau yang memberi kami kasih karunia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin ya saudara-saudara. Sampai berjumpa pula. Bersyukurlah karena sudah menerima kasih karunia. Selamat malam. Sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world
through healthy family.